Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku mau sharing caraku mengatur keuangan rumah tangga. Simak dari awal sampai akhir ya teman-teman, biar kalian bisa paham. Untuk yang pertama adalah kita harus pisahkan dulu antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini aku bahas dulu dari dasarnya ya, awal-awalnya, jadi tidak langsung membuat list pengeluaran atau budgetnya, jadi harus dipahami dulu dari awal ya. Nah, kita harus tahu dulu arti kebutuhan dan arti keinginan. Ini kalau menurut aku ya, kalau kebutuhan itu adalah sesuatu atau hal yang wajib dipenuhi, karena kalau misalnya tidak terpenuhi itu dapat mengganggu kelangsungan hidup kita. Nah, jadi istilahnya tidak bisa ditunda-tunda ya, kalau yang namanya kebutuhan itu harus. Nah, untuk yang kedua, keinginan ya. Kalau keinginan itu menurut aku halnya bersifat bisa ditunda ya, bisa ke senang-senang gitu, hal-hal yang enggak terlalu penting-penting banget lah ya teman-teman. Oke, kalau udah mengerti sekarang yang kedua, kita tulis ya list pengeluaran. Nah, dalam list pengeluaran itu kita mencatat yang termasuk kebutuhan ya teman-teman, karena tadi kita udah membedakan kebutuhan dan keinginan, maka di dalam list pengeluaran itu harus dicantumkannya itu hal-hal yang bersifat kebutuhan. Untuk list yang pertama adalah belanja bulanan. Nah, di dalam belanja bulanan itu kita harus tahu apa saja yang harus dibeli ya, jadi jangan seenaknya aja, harus ada patokan-patokannya. Oke, di dalam belanja bulanan tersebut diantaranya yang benar-benar dipentingkan adalah satu, kebutuhan anak. Di dalam kebutuhan anak itu terdiri dari susu formula, diaper, sabun, sampo, tisu basah, cotton bud, antiseptik, dan lain-lain ya teman-teman, masih banyak. Ini hanya contoh aja. Untuk kebutuhan anak itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, karena tidak semua anak pakai supor atau diaper ya teman-teman. Untuk yang kedua adalah kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi itu kebutuhan yang dibutuhkan sama kita ya, atau orang tua lah. Di antaranya adalah sabun, sampo, bedak, deodoran, pembalut, parfum, dan lain-lain juga ya. Tidak perlu aku sebutkan satu persatu, ini hanya contoh aja. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan pribadi masing-masing. Aku rinci ini biar belanja bulannya lebih efektif ya, tidak menyimpang beli segala macam. Untuk yang ketiga adalah kebutuhan rumah. Nah, ini paling banyak ya. Kebutuhan rumah itu ada dari kebutuhan dapur, kebutuhan kamar mandi, kebutuhan di kamar tidur.
Contohnya misalnya di dapur itu ada beras, minyak goreng, kecap, sambal, gula, garam, penyedap, dan lain-lain. Misalnya untuk di kamar mandi ada sabun, pasta gigi, sikat gigi, ada untuk nyuci deterjen, sabun cuci piring. Lalu di kamar misalnya ada anti nyamuk, untuk nyetrika ada pelembut pakaian, dan lain-lain. Nah, ini kebutuhan rumah itu termasuk list paling banyak di dalam belanja bulanan ya teman-teman. Intinya dengan mencatat belanjaan kita itu lebih terarah, dan budget yang dikeluarkan juga tidak akan terlalu besar gitu ya, karena udah tahu perkiraan harga. Ini hanya contoh-contohnya aja ya teman-teman, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing di rumahnya. Nah, jadi dalam belanja bulanan itu kebutuhan anak dinomor satukan, kebutuhan pribadi, dan kebutuhan rumah. Kita lanjut ke poin berikutnya ya teman-teman. Untuk list kedua adalah belanja mingguan. Nah, belanja mingguan ini dilakukan 1 minggu sekali ya teman-teman. Atau kalau aku kadang-kadang 3 hari baru belanja lagi gitu ya. Nah, dalam belanja mingguan ini terdapat bahan masakan, lalu buah-buahan. Nah, di dalam lalu satu lagi gas ya teman-teman. Nah, di dalam bahan makanan itu harus ada protein hewani, protein nabati, sayuran, dan rempah-rempah ya teman-teman. Untuk buah-buahan itu sesuai kesukaan masing-masing ya, karena tidak semua orang sama kesukaan buahnya. Nah, jadi dalam list pengeluaran kedua adalah belanja mingguan. Untuk yang ketiga adalah listrik dan PDAM. Tapi kebanyakan sekarang pakai airnya dari sumur gitu ya. Jadi paling untuk bayar listrik aja. Yang keempat, SPP sekolah ya, teman-teman. Untuk bayaran sekolah ini per bulan sekali ya biasanya dibayarnya. Untuk yang kelima, pulsa atau WiFi. Karena zaman sekarang itu nggak semua orang pakai pulsa, ada juga yang udah memasang WiFi di rumahnya masing-masing ya, jadi bisa dipilih aja. Yang selanjutnya, yang keenam adalah bensin. Nah, ini bensin untuk kendaraan roda 2 mungkin lebih hemat, dan roda 4 mungkin agak besar ya pengeluarannya. Yang ketujuh, ini untuk jajan anak. Ini kenapa disebut kebutuhan? Karena emang anak-anak ada dan tiap hari pasti jajan ya, hanya kita sebagai orang tua harus bisa mengendalikannya. Untuk yang terakhir, ini adalah kebutuhan darurat. Nah, biasanya ini sering dilupakan ya untuk list ini, padahal ini penting banget karena di dalam kebutuhan darurat itu fungsinya banyak banget, diantaranya bisa untuk berobat ke dokter kalau tiba-tiba ada yang sakit, atau servis kendaraan kita kalau tiba-tiba ada yang mogok gitu, atau buat angpau kondangan, buat ngasih ke saudara, atau ada saudara-saudara kita misalnya yang berkunjung ke rumah dan kita kasih angpau gitu, terutama untuk anak-anak.
dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan darurat yang tidak terduga lainnya. Jadi diusahakan ini harus ada dalam list pengeluaran bulanan ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman, semuanya untuk list pengeluaran ada 8 poin tadi. Yang pertama belanja bulanan, belanja mingguan, listrik dan PDAM, pulsa dan wifi, bayaran sekolah, bensin, jajan anak, dan kebutuhan darurat. Langkah selanjutnya kita tulis budget dari setiap list pengeluaran yang udah tadi kita catat ya. Nah, sebenarnya ini budget-budgetnya itu hanya sekedar contoh ya teman-teman, jadi bukan harus seperti ini contoh aja. Aku contohin ya. Untuk pertama list untuk belanja bulanan, kita catat dulu ini list pengeluarannya ya, yang 8 poin tadi. Biar nggak lupa ini ditulis kembali ya. Nah, ini teman-teman harus disimak dari awal tadi ya biar paham. Kalau menyimaknya setengah-setengah mungkin nggak akan terlalu paham ya. Dan harus disimak juga sampai akhir ya teman-teman. Oke, kita catat dulu semua. Ini jajan anak, dan terakhir kebutuhan darurat. Oke, aku contohin ya. Untuk poin pertama, belanja bulanan 700.000. Ini mungkin contohnya untuk anak 1 ya teman-teman. Yang kedua 400.000 belanja mingguan. Yang ketiga listrik 150.000. Ini udah termasuk menghemat ya. Yang keempat pulsa atau wifi 300.000. Yang kelima bayaran sekolah misalnya 100.000. Yang keenam bensin 300.000. Yang ketujuh jajan anak 200.000. Dan yang terakhir kebutuhan darurat agak besar ya, ini 350.000. Nah, ini aku contohkan untuk yang gajinya 3 juta aja ya, dicontohkannya ini. Jadi pengeluaran itu nanti termasuknya harus disesuaikan dengan gaji aja ya teman-teman. Kita jumlahkan semua ini totalnya. Wah, ini nggak kelihatan ya teman-teman. Nah, ini tuh totalnya 2.500.000 rupiah ya teman-teman. Berarti masih ada sisa ya teman-teman, ini 500.000 rupiah. Nah, untuk yang 500.000 rupiah ini tadi kan kebutuhan ya. Nah, sekarang bisa dialokasikan untuk kesenangan. Contoh kesenangan atau keinginan ya, maaf. Itu bisa misalnya buat piknik, buat beli barang-barang baru di rumah, atau yang lebih bagus lagi buat nabung. Nah, untuk menabung ini ada beberapa versi ya teman-teman. Ada yang disisihkan dari awal, ada yang metodenya diisi tiap hari atau tiap minggu. Itu tergantung dengan komitmen kita dalam menabung ya. Jadi tidak bisa saling menyalahkan atau menganggap kita paling benar. Nah, untuk
masalah sedekah itu maaf ya enggak ditulis atau dipublikasikan karena suka ada yang bilang ria begitu ya teman-teman. Jadi udah aja saya di skip masalah sedekah. Begini ya teman-teman caraku mengatur keuangan rumah tangga. Dari awal tadi udah dijelasin. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.